2024. Sambut dengan pendidikan takbir. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Partai Umat, ada Pak Ketua DPW, Pak Ketua DPD Kota, ada Pak Ketua DPP, beliau bidang pendidikan, ada Pak Bustami, ada pengurus DPD dari Madinah, Pak ya. Madinah itu Mandailing, Natal, ya, Pak Imron, ya. Juga segenap pengurus Partai Umat yang lainnya, kader-kader Partai Umat, Permata Umat. Juga saya ucapkan selamat datang ini rekan-rekan KNPI, ada juga dari mahasiswa Pancabudi, mahasiswa Pancabudi, Unimed juga, UMSU, Muhammadiyah Sumatera Utara, ya. Dan juga rekan-rekan lain semuanya, para hadirin. Jadi oh ya, Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi ini lagi di luar beliau ya. Saya sering dengar nama beliau waktu di Jakarta, dari Bang Buniani dan lain-lain. Alhamdulillah baru sempat ketemu sore hari ini. Nah, yang akan saya sampaikan juga menyambung yang disampaikan dari Pak Kaban tadi. Jadi itu abstraksi yang sangat baik sekali, yang luas tentang kondisi negeri ini. Jadi sebelum saya sampaikan itu, saya ingin cerita sedikit background tentang saya, ya. Karena insya Allah akan mewakili juga adik-adik mahasiswa, barangkali rekan-rekan KNPI, ya, dan juga sahabat-sahabat Partai Umat yang lain. Jadi saya sampai April kemarin itu statusnya masih seorang dosen aktif di Informatika UII. UII itu Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, kalau yang pernah ke Yogyakarta. Nah ini logat saya memang kental Jawa ini, ya, Jogja. Tapi seperti kata Pak Sekretaris KNPI tadi, di KNPI ketua sekretaris kan? Ya. Di Partai Umat sekretaris Partai Umat dan KNPI ya. Ya. Itu saya orang tua saya dua-duanya dari Sumatera Selatan. Ya, walaupun logat saya logat Jogja. Jadi kemarin belum sempat duduk di bandara itu Pak Sekretaris sama Pak Ketua MPP bilang ini Medan Bung gitu ya. Jadi saya dalam hati bilang siapa takut gitu ya. Jadi saya naikkan pula volume suara saya supaya tidak kalah. Kalau kalah nanti apa kata dunia gitu. Jadi harus sama-sama volumenya satu frekuensi untuk menunjukkan semangat yang sama, insya Allah. Nah, sahabat-sahabatku, para hadirin, jadi ketika saya dalam posisi sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa juga, itu melihat lingkungan saya, lingkungan kampus. Saya pikir Indonesia baik-baik saja. Ya, kira-kira ya kalau di kampus itu hanya ada dua tipe orang ya, baik dan baik sekali. Minimal itu di kampus saya. Jadi aman-aman sajalah. Standar apa artinya kehidupan berbangsa yang baik, yaitu kalau saya sebagai dosen terpenuhilah target-target saya sebagai dosen ya, untuk nanti mengejar sebagai guru besar dan seterusnya, mengajar ya rutin saja. Ruang lingkupnya sebatas kampus tadi. Kemudian April itu garis takdir saya yang tidak pernah saya bayangkan ternyata berbelok. Saya pikir dalam konteks akademisi saya lurus saja menuju guru besar, itu harapan saya. Tapi saya masih berapa step ya, belumlah dekat gitu. Tapi dari situ berbelok drastis. Tiba-tiba dalam satu forum ada Pak Kaban tadi, para pendiri Partai Umat, kemudian menunjuk saya sebagai ketua umum. Itu tidak ada persiapan barang sedetik pun. Jadi kalau itu kaget, itu saya kagetnya 2 hari 2 malam. Berusaha mencerna itu tadi. Singkat cerita,
kemudian saya harus terjun ke dunia politik. Background saya IT, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu tidak jauh dari matematika dan komputasi. Saya pun ngajar matematika lanjut, kecerdasan buatan, ya, dan sekitarnya. Nah, singkat cerita, kemudian saya masuk ke dunia ini. Kemudian saya lihat, ya, saya sambung dari Pak Kaban tadi. Kita lihat situasi negeri ini. Dari data-data yang ada, mencengangkan, memprihatinkan. Untuk tidak mengatakan ini kita menuju dalam konteks ekonomi, ongoing proses menuju bangkrut kalau saya bilang. Ya. Dalam konteks demokrasi, kita ini sudah gigi mundur. Ya. Dalam konteks penegakan hukum, juga tebang pilih, tajam ke lawan, tumpul ke kawan, dan berbagai macam domain. Ini akan saya sampaikan beberapa data, menyambung Pak Kaban tadi. Sama ketika saya sebut Cina, ini artinya ideologi, artinya kepentingan ekonomi. Saya tidak menyasar etnis. Kita perhatikan, sambung yang tadi saja, dari Pak Kaban. Beliau sebutkan tentang ibu kota negara rencana. Ini pemerintah tidak belajar. Ini saya awali dengan masalah dulu ya, supaya kita punya pandangan yang sama dulu. Aware terhadap masalah kebangsaan. Jadi kita lihat, UU Cipta Kerja kemarin dinyatakan cacat formil. Artinya prosedur pembuatannya cacat, tidak sesuai mekanisme. Ya. Kemudian UU Minerba, mineral dan batu bara, diselesaikan hanya kurang dari 3 bulan. Padahal ada 900 daftar inventarisasi masalah. Ya, rapat tertutup pengesahannya itu tertutup 4,5 jam, 17 anggota dewan hadir tatap muka langsung. Rasanya tidak belajar, ya. UU Minerba, UU Cipta Kerja, sekarang lebih-lebih lagi seakan-akan tuli gitu ya. Tidak mendengar kritik, kritik yang sangat sudah berulang-ulang ya. Jangan seperti ini membuat undang-undang tanpa kajian. IKN, Ibu Kota Negara, undang-undangnya itu dibuat lebih-lebih lagi, kurang dari 30 hari, bayangkan. Kurang dari 30 hari. Disahkan untuk menuju paripurna, RUU tersebut dikebut rapat 16 jam. Diketok ya, supaya masuk paripurna itu jam 3 pagi, bayangkan. Apa gerangan, dorongan ini? Sehingga harus sampai rapat jam 3 pagi. Kemudian kurang dari 10 jam, Puan Maharani mengetok bahwa ini sudah sah di paripurna. Ya. Siapa yang masuk lewat undang-undang ini? Siapa yang masuk? Sekelompok orang yang punya kepentingan-kepentingan tidak jauh dari kepentingan ekonomi, yaitu oligarki. Sekelompok orang saja. Dihitung barangkali tidak butuh kita 10 jari. Tangan kita ini sedikit saja. Tapi syahwat ekonominya itu melebihi besar bumi ini. Masuk lewat UU Minerba. UU Minerba itu memastikan, yang barusan disahkan kemarin, memastikan bahwa perpanjangan kontrak untuk tambang itu harus dilakukan. Maka nanti pemerintah daerah tidak punya kuasa lagi. Ataupun harus mengikuti undang-undang, perpanjangan otomatis. Kemudian masyarakat di sekitar yang melihat tambang itu ada di daerahnya dan nampaknya berbahaya, tidak bisa melakukan veto. Itu UU Minerba. UU Cipta Kerja yang baru disahkan setelah demo besar-besaran juga, ya. Apa itu isinya? Isinya TKA mudah masuk. Nah, ini mengerikan. Ya, mungkin tidak sore hari ini karena itu akan panjang diskusi ya. Ya, kalau kita dengar data-data intelijen, ini sesungguhnya yang kelihatannya masuk TKA sesungguhnya bukan TKA. Badannya tegap-tegap. Lewat kontainer-kontainer diisi oksigen. Tapi nantilah lain kesempatan. Ya. Apa ini UU Cipta Kerja? Pekerja terancam tidak dapat pesangon. Itu UU Cipta Kerja yang baru. Apalagi dulu batas kontrak adalah 3 tahun maksimal. Ya, orang dikontrak itu 3 tahun maksimal. Sekarang tidak ada lagi batas 3 tahun. Bisa dikontrak, perjanjian kerjanya dengan hanya kontrak, ya, tanpa kepastian itu seumur hidup. Ya, dan seterusnya. Tidak belajar pemerintah. Nah, ini adalah indikasi krisis kapasitas dan kapabilitas
dari kepemimpinan nasional. Ini kuncinya, adalah krisis kapabilitas dan kapasitas kepemimpinan nasional. Saya tambahkan lagi datanya. Ini data, bukan dari saya. Saya menyitir data. Ini juga mengagetkan bagi saya yang background-nya akademisi. Dulu seorang mahasiswa dan seorang dosen. Ya. Ada 126 juta penduduk Indonesia yang berumur di atas 15 tahun. 126 juta. Itu adalah masa-masa untuk mendapat kesempatan kuliah seperti adik-adik. Ya. Dari Panca Budi, dari UMSU, ya. Dari UMED. Ya. Ternyata dari 126,5 juta tadi, yang dapat kesempatan kuliah, sudah ada yang pernah baca datanya? Hanya 9,7%, tak sampai 10%. Bayangkan, anggaplah 10%, maka yang kuliah dari 126,5 juta penduduk Indonesia yang sudah berumur 15 tahun yang bisa kuliah tadi, hanya 12 juta. 90%-nya tidak dapat kesempatan kuliah. Karena apa? Karena disparitas atau kesenjangan ekonomi yang menganga terlalu jauh sehingga kuliah itu mahal. Terlalu mahal bagi 110-an juta lebih pemuda atau anak-anak yang berumur 15 tahun ke atas tadi. Ya, ini situasi negeri ini. Ini sedikit tadi tentang pendidikan. Tadi tentang mengambil kebijakan, tentang membuat undang-undang. Saya tambahkan sedikit lagi tentang ekonomi. Ya, sebelum saya lanjutkan nanti. Ekonomi dalam berbagai macam kesempatan saya sampaikan, sekarang ini kita hidup di era globalisasi yang dikawinkan dengan transformasi digital. Maka ya, hampir ya, aktivitas harian kita itu tidak terlepas dari platform-platform digital. Betul ya? Hampir tiap hari kita ini begitu highly associated ya dengan mobile app yang ada di HP kita. Ya. Jadi di Indonesia ini ada 5 raksasa platform untuk belanja online. Saya yakin hampir semuanya di sini pernah belanja online. Di toko yang hijau, toko yang merah, apalagi oranye, ya, dan sebagainya, ada 5 raksasa. Kita lihat 5 raksasa ini, 3 diantaranya ya, sejak lahir milik asing. Sejak lahir. 2 sisanya itu ya, 2 sisanya mayoritas pemegang saham juga asing. Asing ini sekali lagi tidak jauh dari China, tidak jauh dari SoftBank Jepang, itu kecil ya. Tapi yang besar Alibaba Group, contohnya itu dari China, sebagian Korea juga. Yang lebih memilukan, yang lebih membuat saya terperanjat, ya, bahwa ternyata 90% produk, ya, 90% produk yang beredar pada 5 platform atau platform-platform e-commerce tadi, platform-platform digital, itu adalah produk luar negeri, produk impor, yang mayoritas diimpor dari China. 10%-nya saja produk dalam negeri. Bayangkan, berapa sih nilai transaksi dari e-commerce tahun lalu di Indonesia? Berapa? 405 triliun rupiah. 405 triliun rupiah. Itu transaksi belanja online. Yang beli sepatu, yang beli baju, yang beli macam-macam. Ya. Itu nilai transaksi 405 triliun. Kita dapat apa? Dapat apa? Itu 90% produk asing. Yang kita dapatkan apa? Pola hidup konsumtif. Kita menjadi hedon. Masyarakat disuruh bayar pajak 10% dari setiap transaksi. Maka tahun lalu dikumpulkanlah 3 triliun dari pajak transaksi dari belanja online. 405 triliun, bayangkan. Kita hampir-hampir tidak dapat apa-apa. Dan ekonomi seperti ini, ekonomi yang dimana kita hanya jadi karpet, hanya menyediakan tempat ya, untuk orang lain berjualan sedangkan kita membeli dan bayar pajak, ini adalah ekonomi komprador. Apa ekonomi komprador itu? Ekonomi pelayan yang melayani kepentingan
ekonomi asing. Inilah yang saya sampaikan tadi. Menyambung dari Pak Kaban tadi. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Saya bilang, bahkan ini sedang sakit dalam berbagai macam organnya, organ ekonominya, organ pendidikannya. Belum lagi kita berbicara pelayanan kesehatan dan seterusnya. Sedang sakit. Nah, kita semua di sini itu punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab moral untuk berbuat sesuatu. Karena ini adalah negara kita. Jadi di Ali Imran ayat 104, kita diminta untuk menggalang kekuatan. Wal takum minkum ummah. Hendaknya ada segolongan umat di antara kamu. Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dan itulah golongan orang-orang yang al-muflihun, yang sukses, yang menang, yang jaya, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Ya. Nah, kemudian proyeksi 2024 itu kelak, ya, mayoritas populasi Indonesia itu adalah anak muda yang berumur 17 hingga 40 tahun. Persentasenya mencapai 60%. Mencapai 60%. Anak muda. Sisanya adalah generasi baby boomer. Kalau yang 17 hingga 40 tahun itu tadi generasi milenial atau generasi zilenial. Dan bukan atau ya, milenial dan sebagian zilenial, Z. Itu mayoritas. Sedangkan sekarang kalau kita lihat keterwakilan di legislatif, contohnya DPR RI, anggota legislatif di bawah 25 tahun baru 4%. Kalau kita tambah variabel perempuan baru 18%. Ibu-ibu, ya, bunda-bunda dan mbak-mbak ini baru 18% di DPR RI. Kita belum masuk terlalu jauh lagi. Di kabinet baru 13% maksimum. Kabinet, coba dihitung. Saya pernah menghitung 13%-an, ya. Dan seterusnya. Jadi melihat proyeksi tadi bahwa ya anak muda ini harus turun. Harus mulai dari sekarang. Proyeksinya apa? Ya, ada dua. Ini saya coba agak singkat ya. Proyeksi yang kontributif itu jangka pendek. Apa yang kita bisa buat hari ini, minggu ini, atau minggu depan yang tidak terlalu jauh dulu. Sasar tadi dua hal, ya, ekonomi dan pendidikan. Itu adalah dua kekuatan, dua sumber kekuatan negara ini. Kalau kita ingin menolong negara ini, tolonglah ilmu pengetahuannya, ya, pendidikannya, ya. Kemudian tolonglah, ya, rekonstruksi kembali, bangun kembali ekonominya. Dua itu. Yang mengambil tesis dari Alvin Toffler. Ada 3 macam power. Low level of power adalah kekuatan otot dan fisik. Mid level of power adalah kekuatan finansial dan ekonomi. Dan high level of power adalah kekuatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Juga hadis Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil hilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu, yang menginginkan keduanya, sukses dan menang keduanya harus dengan ilmu. Maka pentingnya ilmu dan ekonomi tadi. Jangka pendek lakukan kontribusi kita nyata terhadap pendidikan dan ekonomi. Pendidikan contohnya, buatlah pandemi ini mengajarkan kita bisa melakukan pendidikan jarak jauh lewat Zoom, lewat Google Meet, ya namanya, dan sebagainya. Berbagilah, ya. Sebarkanlah, masih ada 100 juta lebih yang belum dapat kesempatan kuliah. Oke, ini singkat saja ya untuk di follow up. Ekonomi arahkan ke ekonomi digital. Potensi ekonomi digital kita tahun lalu di Indonesia itu 600 triliun. Ya, 600 triliun, sangat besar. Arahkan ke ekonomi digital. Apa contohnya? Buatlah marketplace ataupun aplikasi untuk belanja online. Yang mirip 5 raksasa tadi, secara teknis tidak sulit. Kebetulan saya dosen IT ya, gitu ya. Secara teknis tidak sulit. Tapi kita bayangkan kita menjadi kebalikannya tadi.
Kalau kebalikan di 5 platform online itu tadi, ya, itu 90% produk asing, maka di platform ini haruslah kita buat aturan mekanisme jelas, 90% adalah produk UMKM dalam negeri. Itu baru kita tolong. Nah, kemudian yang terakhir, ya, proyeksi jangka panjang menuju 2024, harus anak-anak muda ini, juga bunda-bunda, perempuan, mbak-mbak, ya, ini mulai punya proyeksi untuk mengisi kursi-kursi legislatif, kursi-kursi eksekutif. Ya, kenapa? Karena lewat kursi legislatif, lewat kursi eksekutif, kita bisa mengubah UU Cipta Kerja tadi yang malpraktek, yang multitafsir, bisa merubah UU ITE yang multitafsir, yang pasal karet, bisa merubah UU IKN yang tanpa kajian dan seterusnya lewat lewat kursi legislatif dan juga kursi eksekutif. Itulah jalur perjuangan konstitusional. Dan itu harus dimulai dari sekarang, 2024, nampaknya 2 tahun lagi, tapi itu sudah sangat dekat. Jadi saya invite ini, saya undang, ya, cordially invitation untuk anak-anak muda terutama di sini sesuai tema ini. Partai Umat insya Allah membuka program 10.000 bacalek muda. 10.000 bacalek muda. Anda bisa daftarkan diri Anda, ya. Jangan berpikiran mindset bahwa mencalonkan diri itu pasti mahal. Itu cara-cara dulu. Sekarang kita hidup di era transformasi digital. Anda bisa mengkampanyekan diri Anda lewat sosmed yang menjangkau 170 juta netizen Indonesia yang rata-rata aksesnya 3 jam 14 menit per hari. Hampir-hampir mungkin butuh biaya itu, butuh pulsa untuk data dan seterusnya. Ini zaman sudah berubah. Ya, ayo isi kursi-kursi tersebut. Saat ini anggota DPR RI, ya, karena saya dapat data dari Formapi, 75% di atas 55 tahun. Padahal populasi Indonesia yang di atas 55 tahun hanya 35%. Berarti yang mayoritas tadi hanya mewakili sebagai anggota dewan, hanya mewakili sebagian kecil masyarakat Indonesia. Mungkin kiranya itu yang saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Kiranya nanti kita bisa tanya jawab dan ya menawarkan gagasan-gagasan untuk ya, perubahan Indonesia lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Hasanulista dari mahasiswi pendidikan bisnis di Universitas Negeri Medan. Di sini saya izin pertanyakan, bagaimana cara kami sebagai mahasiswa yang terkenal dengan headline Agent of Change untuk mengkritisi politik kebangsaan? Karena mengutip dari kampus UI sendiri, ketika mengkritisi politik itu masih kecil, masih banyak orang-orang yang berpengaruh di politik itu mengecam dan menindak bahwasanya itu tidak pantas. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Tridharma dan aspirasi ini barangkali nanti nyambung dengan Mbak Uswatun Hasanah tadi dari Universitas Negeri Medan. Ya, tentang agent of change, ya, agen perubahan, bagaimana teknisnya. Jadi sebagai mahasiswa, betul Anda bisa turun, sebagai ormas, sebagai LSM bisa turun. Namun kalau melihat pemerintah yang saat ini represif sekali, ya, cenderung otoriter, ya, kemudian sekelompok orang itu punya outsized power, ini sebenarnya sudah masuk tirani minoritas. Ya, menurut saya sudah masuk tirani minoritas. Ya, gitu. Sangat berbahaya gitu. Jadi memang betul perjuangan kita, perjuangan adik-adik mahasiswa yang di luar parlementer, ya, ekstra parlementer namanya, itu sekarang selalu ditekan sekuat-kuatnya dengan intimidasi berbagai macam. Ya. Tapi kalau saya ya, melihat itu jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti, tapi harus juga punya strategi. Ya. Yang itu tetap jalan, tapi juga lihat kapan mendung, kapan panas. Ya, artinya melihat situasi. Yang menurut saya ini juga konkret, ya, supaya ini kita tidak hanya berwacana saja. Masuklah partai politik. Kalau partai politik itu kotor, transaksional, betul saya melihat itu seperti itu. Kalau konstelasinya isinya partai politik di Indonesia seperti yang ada saat ini di luar Partai Umat, insya Allah. Ya,
Saya kan sebagai seorang akademisi juga melihat seperti itu. Saya dulu nggak terlalu tertarik ya, gitu. Karena melihat orang-orangnya seperti ini, ya, dagelan saja. Ya, role modelnya ngabalin, ya, dan yang lain. Kita jadi ogah-ogahan, isinya badut, sirkus, dan segala macam. Tapi kita harus buat era baru. Kita harus buat hari baru, di mana politik itu untuk anak muda di sini, ya, itu fun, ya, fun, something yang menyenangkan, ya, yang bisa ya, dilakukan ya, di tempat-tempat rakyat seperti ini, kemudian membicarakan gagasan-gagasan untuk perubahan Indonesia lebih gemilang. Jadi politik itu harus kita rubah, image yang transaksional, yang wani piro, yang wani politik, yang mahal dan segala macam, kita rubah. Dan itulah maksud dari agen-agen perubahan tadi. Jadi kalau mau lihat ya, silakan Anda boleh trial lah, ya. Trial dulu Pak. Trial itu kalau di software mencoba itu loh. Kalau nggak cocok, ya nggak usah. Trial di Kota Medan ada Pak Persada. Ikut kegiatan-kegiatannya, ikut rapat-rapatnya. Lihat gitu ya. Usulkan program-programnya. Ya. Supaya ini menyenangkan ya. Kita ini merayakan perjuangan gitu. Tidak saklek ya gitu. Tidak stres gitu. Ya, ya. Stres manusiawi, tapi tidak kemudian terlalu seperti itu. Tidak rigid, tidak keras. Tidak kaku gitu. Mas Herudin dari Universitas Pembangunan Pancabudi ya. Nah, yang pertama saya tangkap bagaimana caranya gitu ya, atau untuk motivasi anak-anak muda yang kayaknya ya, ini bukan kayaknya, betul Mas. Jadi ada hasil riset cenderung anak-anak muda itu antipati. Ada hasil risetnya, coba dicari, dilihat di conversation.com, yang nulis namanya Erni siapa itu, dosen juga di Jakarta, oh salah. Ini 200-an sampelnya. Jadi memang anak-anak muda ini dia sebenarnya tipologi adalah progresif, ya. Butuh ruang kreativitas, dan dalam memilih dalam konteks politik cenderung independen sebenarnya anak-anak muda. Itu yang menarik, tidak terlalu terpengaruh bapak ibunya, tidak terlalu pengaruh kanan kirinya. Sekarang bagaimana cara motivasi supaya punya awareness terhadap masalah kebangsaan, apalagi di era digital seperti ini, ya. Game, sosmed, ya kan. Sekarang kalau bangun tidur katanya orang Indonesia itu wajahnya bercahaya karena buka HP. Baru bangun tidur yang dicari pasti HP kan, dibuka langsung bercahaya. Saking attach-nya kita dengan media sosial dan segala macam. Saya dari kemarin ada satu yang saya pikir ini konkret. Ini saya tantang sekaligus saya ajak nih kita buat program bersama gitu. Kita buat ini, kemarin saya lempar koinnya, saya lempar idenya. Umpamanya di Indonesia ini ada 4.000-an kampus. Ya. Kita buat gerakan ya, BEM seluruh universitas, ataupun kita ambil 1.000 ataupun 2.000. Kita kasih nama gerakan Selamatkan Indonesia. Kita tur. Kita tur dari kampus ke kampus, buat acara, kita paparkan masalah-masalah kebangsaan, sehingga semua tahu keadaan negeri ini. Sehingga semua peduli, insya Allah tergugah anak-anak mahasiswa ini terhadap masalah negeri ini. Harus bertemu menurut saya. Ya, harus bertemu seperti itu. Jadi ini saya tantang, mungkin barangkali bisa dimulai dari Pancabudi. Ya, gerakan tersebut kita mulai. Selalu semua itu dimulai dari small step. Ya, start small, kecil dulu. Gerakan di sini kita buat ya, umpama barangkali hanya 1,5 jam atau 2 jam kita sampaikan masalah-masalah di negeri ini dan kita diskusikan seperti ini. Tapi kita keliling seluruh Indonesia. Berani? 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 Berani ya? Berani dulu. Harus seperti itu jawaban Mas Wah. Harus berani dulu. Perkara bagaimana teknisnya setelahnya dipikirkan bersama. Ya, saya minta di follow up. Saya minta tolong di follow up. Ini ada rekan-rekan Partai Umat di sini, ada Pak Persada dan segala macam. Bisa lewat Partai Umat. Ya nanti tentu gerakannya tidak harus nama Partai Umat. Yang penting masalah bangsa ini tersampaikan ke telinga-telinga anak muda, ya, ke masyarakat, sehingga semua aware. Kalau masyarakat itu well educated, ya, aware dia, tidak antipati dan peduli dengan masalah-masalah di bangsa ini, maka itu lebih mudah ketika kita melakukan rekonstruksi ataupun amar ma'ruf nahi mungkar, karena satu frekuensi.
Sekarang kalau kita ini berteriak-teriak, kadangkala mereka kemudian bertanya, wani piro? Berapa yang dibawa gitu? Karena tidak ada di benaknya masalah kebangsaan. Padahal masalahnya ada di sekitarnya. Jadi mendidik masyarakat kita ini bersama, itu juga seperti menyiapkan lahan sebelum kita menanam padi tadi. Tidak mungkin kita menanam padi langsung saja berdiri. Harus disiapkan, dikeburkan dan seterusnya. Dan ini saya ajak teman-teman mahasiswa di sini, kita buat gerakan ini. Ya. Saya tadi tanya Mas Obi, belum sampai sini ya, Obi kapan ya? Masih di jalan ya. Jadi Mas, kita besok ada juga pelantikan Garda Umat, itu ortom untuk pemuda. Ya, jadi bisa terlibat di situ tanpa langsung masuk ke Partai Umat, bisa melihat-lihat dulu gitu ya, dan melakukan program bersama, termasuk yang saya ajak ini teman-teman dari KNPI. Kita di Bengkulu juga ketua KNPI-nya insya Allah akan mendukung gerakan-gerakan yang kita buat juga, dan berbagai macam kota lain di Jakarta dan seterusnya. Dari KNPI kita insya Allah erat gitu ya. Jadi Mbak Uswatun Hasanah dan Mas Khairuddin tadi saya ajak lihat Partai Umat, bisa melihat lewat Garda Umat, itu yang gerakan generasi muda umatnya, sayap. Jadi itu bukan parpol, tapi sayapnya Partai Umat. Dilihat seperti apa sih Partai Umat. Datang ke rapat-rapat Kota Medan yang dekat, Pak Persada langsung, ini ketuanya. Ya. Usulkan gagasan-gagasan, aktivitas-aktivitas itu. Kemudian kalau nanti teman-teman adik-adik ini mengusulkan ya, yang tadinya gerakannya itu di jalan ya, demo, kalau gerakannya melalui partai politik, insya Allah lebih ada pagar. Jadi pemerintah itu agak mikir ketika itu mau langsung mencaplok atau mau mengirim somasi ke anggota parpol, ke partai politik, itu agak mikir mereka. Pasti mereka pertimbangan-pertimbangan politis. Jadi itu satu cara juga ya, lewat partai politik. Oke? Ya, kedepannya tentu tadi yang saya sampaikan, melanjutkan harus punya proyeksi sebagai bacalek. Ya, saya invite sekali lagi bergabunglah dalam program 10.000 bacalek muda. Ini 10.000 bacalek ya, bakal calon legislatif. Ya, 10.000 bacalek muda. Dari Ibu Marten Yerni ya. Ibu Marten ya. Terima kasih Bu masukannya. Ibu dari DPC di Kota Medan ya. Di Kota Medan tapi. DPD-nya Kota Medan ya. Jadi Bu, betul kalau di DPR RI baru 18%. Saya pikir di DPRD 1 dan DPRD 2 lebih kecil lagi angkanya untuk perempuan itu. Dan kemudian betul kata Ibu tadi, dari data Formapi Pemilu 2019 itu memang kecenderungan caleg-caleg perempuan tidak mendapatkan nomor urut 1. Tapi insya Allah kita komit Bu Partai Umat ya, untuk membuka jalur yang lebih lebar, yang lebih fleksibel, yang lebih memungkinkan untuk para bacalek kita, untuk para caleg kita yang perempuan ya, baik yang sudah senior nanti juga junior, untuk mendapatkan nomor urut 1 insya Allah ya. Insya Allah Bu, jadi itu komitmen kita bersama ya. Nah Ibu nanti mohon semua nanti ya diikuti peraturan tentang pencalekan dini kemarin Bu, sudah kita edarkan ya, mohon dipelajari karena ada 3 tahapan ya, gitu. Kemudian dari yang belakang tadi saya kurang jelas namanya, Pak MS Siregar. MS Siregar, oh benar saya tulis tapi saya nggak yakin tadi. MS Siregar dari DPD Madinah ya. Bagaimana sikap kita terhadap kezaliman ya? Bagaimana sikap kita terhadap kezaliman? Oke, tadi contoh yang saya kasih ya. Kalau potensi ekonomi e-commerce tadi 400 triliun, kemudian 3 perusahaan besar tadi milik asing, 2 sisanya mayoritas pemegang saham juga asing, kemudian kita hanya bayar 10% pajak, 90% produk itu dari luar, itu adil atau zalim? Itu adil atau zalim? Adil atau zalim? Kalau zalim kita? Kalau zalim kita? Kalau zalim kita? Kalau zalim kita lawan. Definisi bagaimana melawannya ada 2 tadi.
Pertama, kontribusi jangka pendek, kontribusi, ya, proyeksi kontributif. Hari ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang harus punya fokus. Kita tidak mengejar, tidak brute force istilahnya. Tidak mencari, tidak menembak ke segala arah. Sasarlah kita 2 domain dulu sebelum domain-domain yang lain. Apa? Pendidikan dan ekonomi. Itu kunci kekuatan kita. Pendidikan dan ekonomi. Pendidikan apa yang kita bisa perbuat? Tadi mungkin belum saya sampaikan. Insya Allah Partai Umat punya niat untuk membuat sekolah umat. Sekolah umat ini jangan dibayangkan sekolah fisik, tapi sekolah online. Karena ternyata setelah dilihat, ya, walaupun belum kita data secara detail, tapi dari pertemuan-pertemuan itu, banyak sekali ini background teman-teman, sahabat-sahabat kita ini, yang dosen, yang guru. Ya, yang itu punya background bisa mengajar. Bayangkan kita buat sekolah online, PJJ, program jarak jauh, sekolah umat, kemudian kita gratiskan, ya, kita buat semacam prodi-prodi, ya, fokus ke beberapa mata kuliah yang penting-penting dulu, kemudian dalam interval waktu yang mungkin mirip semester juga, periodenya, ya, kita gratiskan, dan kita sasar sebanyak mungkin kita bisa sasar. Dari 126 dikurangi 12 berapa? 112-an juta kan? 112 juta orang, ya, anak-anak Indonesia yang belum sempat atau belum dapat kesempatan kuliah. Itu sangat, insya Allah bisa jadi solusi menurut saya, dan proyeksi yang kontributif. Tidak usah muluk-muluk dan tidak utopis. Ya. Itu secara teknis kita butuh Zoom, butuh manajemen, butuh penjadwalan, butuh orang-orang, ya, pengajarnya, kemudian organisasi yang simple dan rapi. Kemudian lakukan kuliah umpamanya untuk yang ambil jurusan hukum, ya, umpamanya kuliah seminggu 3 kali online dan seterusnya. Sekolah Partai Umat. Untuk ekonomi, ke arah ekonomi digital tadi, kita buat insya Allah namanya Pasar Umat. Itu rencana sedang kita godok. Mengintegrasikan jejaring yang ada di DPW, DPD hingga DPC. Kita punya pengurus, punya kantor yang harapannya kantor itu tidak hanya kantor untuk rapat, tapi juga nanti kantor untuk jualan. Bayangkan nanti di Medan ini punya produk apa kita? Contohnya, ya kira-kira apa yang bisa kita kirim? Umpamanya ya sejenis minuman saset, ya, Bika Ambon mungkin ya. Nanti kita jual lewat DPW di Papua sana, DPW di DIY sana, dan seterusnya. Bayangkan kita sudah punya 34 DPW, punya hampir 514 DPD kabupaten kota, lebih dari 5.000 DPC. Itu sudah jejaring UMKM, tinggal kita transform. Nah itu sudah digodok di DPP. Begitu nanti berjalan, Pasar Umat namanya, kemudian nanti kita transform menjadi marketplace digital, menyaingi yang 5 raksasa tadi. Ya. Tapi nanti kita harus tegas, 90% adalah produk Indonesia. Begitu Mas MS Siregar tadi, kemudian tentu langkah konstitusionalnya tadi, konstitusional, mohon maaf, harus sekarang kita proyeksikan jadi bacalek, harus ada yang memproyeksikan diri jadi calon pilkada, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, ya. Itu proyeksinya. Kalau kita bisa memproyeksikan diri 1 dapil, 1 anggota legislatif, insya Allah, dengan proyeksi optimis seperti itu, insya Allah kita akan masuk 3 besar. Takbir, Allahu Akbar, insya Allah mungkin, ya. Insya Allah. Kalau masuk 3 besar, maka posisi tawar kita secara politik tinggi. Kita bisa masuk ke eksekutif nasional. Saya tanya dulu yang tadi ya, yang anggota legislatif. Siapa yang siap jadi bacalek di sini? Siapa yang insya Allah sudah siap jadi bacalek di sini? Angkat tangan. Siapa yang sudah siap? Ataupun bukan sudah siap pertanyaan. Siapa yang insya Allah nanti siap jadi bacalek Partai Umat? Angkat tangan. Ini dari 1.000 orang baru 50 orang yang jawab. Ayo. Angkat tangan siapa yang siap jadi bacalek Partai Umat? Siap? Angkat tangannya siap? Jadi siap di sini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kita jago-jagoan, demi untuk melawan kezaliman, tegakkan keadilan, untuk merubah tadi, ya, merubah undang-undang, peraturan-peraturan yang malpraktek, yang multitafsir, yang tidak pro kemaslahatan umat, demi umat. Maka kita harus berkata siap, ya.
Jadi sekali lagi, siapa yang siap jadi bacalek Partai Umat insya Allah 2024? Siapa yang siap? Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangannya yang tinggi. Takbir. Sekarang insya Allah setelah bacalek harus ada yang bersiap mengisi pilkada kepala daerah. Harus ada yang siap. Siapa yang siap untuk maju pilkada? Sekali lagi bukan gagah-gagahan, bukan kita ingin jadi ini jadi itu, untuk melakukan perubahan, untuk lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Siapa yang insya Allah siap maju pilkada, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur? Siapa yang siap? Teriak dan angkat tangannya. Siapa yang siap? Depan sini siapa? Depan sini? Siap. Insya Allah harus siap loh. Nah, disimpan suaranya tapi ya. Masuk 3 besar, posisi kita kuat, daya tawarnya, kita bisa masuk eksekutif nasional. Siapa dari Sumatera Utara ini yang siap jadi menteri? Siapa yang siap jadi menteri? Siap jadi menteri, Pak? Harus siap. Di Partai Umat harus siap. Harus siap. Ini sekali lagi bukan gagah-gagahan. Kita bukan ini sok-sokan, tapi demi melakukan perubahan. Ya. Sudah siap anggota legislatif DPRD 2, DPRD 1, DPR RI. Siap bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Siap menjadi menteri. Yang terakhir siap menjadi apa? Presiden. Insya Allah dari Partai Umat kita doakan. Kita sekarang sedang usaha, kita coba gedor pintu, kita sedang coba dorong pintu presidensial threshold 0%. 2 minggu lalu kita ajukan, kita minta Bang Buniani yang handle ya pengajuan kita ke Mahkamah Konstitusi. Pengacara kita insya Allah Refli Harun, kemudian Denny Indrayana dan tim-tim lain. Itu ikhtiar kita. Insya Allah kita juga siap untuk menjadi calon presiden. Allahu Akbar. Namun sekarang kita belum sebut nama. Kita sekarang punya kriteria. Insya Allah. Jadi jangan kita kunci dulu, tapi kita punya kriteria seperti A, B, C, dan seterusnya. Insya Allah, tadi proyeksi kita siap mulai dari DPRD 2, 1, DPR RI, kemudian pilkada, kemudian eksekutif nasional. Insya Allah bahkan, ya semoga didengar doa kita. Teriakan ini adalah doa, semoga didengar langit sore hari ini. Kita siap untuk semuanya, ya, untuk melakukan lawan kezaliman ini, tegakkan keadilan. Yang Partai Umat, ini mungkin jawabannya saya skip karena kita akan ketemu besok kan? Ya, tinggal sisa 2 ini yang Partai Umat, nanti kita ketemu ya. Ketemu ngobrol lebih lanjut ya. Nah, ini ingin saya tutup. Tadi semua yang kita bilang siap, yang kita rencanakan tadi, itu perjuangan akan terasa melelahkan, akan terasa berat kalau tidak ada landasan ke vertikal ya. Kalau tidak ada proyeksi yang vertikal, tidak ada fundamen nilai-nilai agama, itu akan jadi perjuangan yang hambar, yang kering. Kalau kita tidak hubungan, kita tidak tahu apa ini maksud, mengapa kita melakukan ini. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, lawan kezaliman tegakkan keadilan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dalam konteks kenegaraan itu bertransformasi menjadi al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi, atau lawan kezaliman tegakkan keadilan. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu sesungguhnya langsung garisnya kepada tauhid kita. Tidak main-main, langsung ke tauhid kita. Ini kata Al-Qur'an, kata Allah. Dari mana? Ada di surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa dzaraballah masalan kalimatan thayyibah. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan terhadap kalimat thayyibah?
Apa kalimat thayyibah di sini? Yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah itu adalah dasar kita beragama, aksis poros, sumbu utama kita beragama. Pegangan kita berkuat, yang paling kuat. Kita katakan tidak pada selain Allah, kita katakan tidak kepada tauhid. Dalam bahasa modern, tauhid itu adalah tirani tadi. Saya lanjutkan. Ya, Ibrahim 24 tadi. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan terhadap kalimat thayyibah, kalimat tauhid tadi? Apa perumpamaannya? Kasajaratin thayyibah. Pohon yang thayyibah, yang luxurian, yang bagus, yang indah. Yang akarnya menghujam ke bawah, kemudian cabangnya itu menjulang ke atas, kemudian pohon tersebut memberikan buah sepanjang waktu atas izin Allah. Itulah tauhid kita. Ada dimensi perjuangannya. Tidak berhenti pada dimensi akidah, tapi juga masuk pada dimensi sosial. Ada dimensi amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga Islam relevan untuk seluruh masalah-masalah yang ada. Sehingga Islam itu tidak kehilangan relevansinya, tidak eksklusif. Jadi insya Allah sahabat-sahabatku, juga para hadirin, dengan kita melakukan lawan kezaliman, tegakkan keadilan tadi, sesungguhnya kita juga sedang menegakkan tauhid kita. Maka dikatakan di Ali Imran 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dikatakan yang terbaik loh. Terbaik, the best. The best itu sudah puncak. Mengapa dikatakan terbaik? Karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Itu dia. Jadi jawabannya, kenapa ini kita insya Allah lawan kezaliman, tegakkan keadilan, sesungguhnya kita menegakkan tauhid kita. Jadi insya Allah ikhlaskan hati kita dalam berjuang ini, ikhlaskan ikhtiar kita, insya Allah kita menangkan dunia ini dan menangkan akhirat kelak bersama. Allahu Akbar. Mungkin kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan satu perkataan Nabi Syuaib. Ya. Itu di satu surat. Jadi wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sangat indah sekali. Dan petunjuk yang aku ikuti, taufik yang aku ikuti, petunjuk yang aku ikuti hanya petunjuk dari Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.